Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, program studi budidaya perairan, Fakultas Pertanian. Di sini kami akan menayangkan video pendek berdurasi 7 menit yang akan membahas mengenai biologi Tetraselmis sp untuk memenuhi tugas dari mata kuliah budidaya pakan alami yang diampuh oleh dosen kami yang bernama Muhammad Irwandi, SPI, MP. Selebihnya mari kita saksikan video kami. Adapun materi dari kelompok kami yaitu biologi Tetraselmis. Dengan poin bahasan yang pertama definisi Tetraselmis, kedua klasifikasi Tetraselmis, ketiga reproduksi Tetraselmis, keempat kelebihan dan kekurangan Tetraselmis, kelima teknik budidaya Tetraselmis, dan yang terakhir fase pertumbuhan Tetraselmis. Adapun definisi dari Tetraselmis, Tetraselmis sp merupakan alga bersel tunggal berbentuk oval elips dan memiliki 4 buah flagel. Flagel ini bergerak secara aktif seperti hewan sel-sel Tetraselmis sp berupa sel tunggal yang berdiri sendiri ukuran 7-12 pm. Inti sel jelas dan sel kecil serta dinding sel mengandung bahan selulosa dan pektosa. Tetraselmis sp memiliki klorofil sehingga berwarna hijau cerah. Klasifikasi Tetraselmis. Menurut Burley pada tahun 1995 mengklasifikasikan kedudukan Tetraselmis sebagai berikut: Phylum Chlorophyta, kelas Chlorophytaceae, subordo Spolpocales, subordo Chlamydomonacea, genus Tetraselmis, spesies Tetraselmis sp. Adapun spesies Tetraselmis telah dipelajari untuk memahami laju pertumbuhan plankton dan baru-baru ini spesies kolonial digunakan untuk memahami evolusi multiselularitas. Selanjutnya mengenai reproduksi dari Tetraselmis. Terbagi atas 2. Yang pertama yaitu reproduksi seksual. Setiap sel mempunyai gamet yang identik atau isogami. Kemudian dengan bantuan substansi salah satu gamet tersebut ditandai dengan bersatunya kloroplas yang kemudian menurunkan zigot yang sempurna. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual yang dimulai dengan membelahnya protoplasma sel menjadi 2, 4, 8 dalam bentuk zoospora setelah masing-masing melengkapi diri dengan flagella. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari Tetraselmis. Kelebihan yang pertama, memiliki sifat nutrisi potensial yang terkait dengan berbagai aktivitas biologis, yaitu antioksidan. Yang kedua, ketersediaannya secara alami di alam dan memiliki ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut larva. Yang ketiga, memiliki pergerakan yang mampu memberikan rangsangan bagi organisme. Selanjutnya mengenai kekurangan dari Tetraselmis, yaitu jumlahnya yang sangat terbatas di alam apabila terus dikuras secara terus-menerus. Selanjutnya, teknik budidaya Tetraselmis sp. Dalam suatu unit pembenihan, penyediaan pakan alami untuk larva ikan dibedakan menjadi 3, yaitu kultur murni skala laboratorium, kultur semi massal, dan kultur massal, yaitu dalam bak bervolume besar. Untuk kultur murni skala laboratorium, fitoplankton dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Pada
Pada saat kultur massal, sebaiknya wadah, peralatan, dan air yang digunakan disterilisasi dengan pemberian klorin, karena cara ini lebih cepat, ekonomis, dan mudah pelaksanaannya. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan interval waktu antara 12-24 jam. Tujuannya agar media bebas dari organisme-organisme yang menyebabkan kontaminasi. Air laut yang digunakan juga untuk kultur disterilisasi dengan menggunakan 10-20 ppm. Selanjutnya, fase pertumbuhan Tetraselmis sp ada 5. Yang pertama, fase istirahat. Organisme mengalami metabolisme tetapi belum terjadi pembelahan sel sehingga kepadatan sel belum meningkat. Umumnya terjadi pada hari pertama dan kedua kultur. Kedua, fase eksponensial, di mana diawali dari pembelahan sel dengan laju pertumbuhan tetap. Pada kondisi kultur yang optimum, laju pertumbuhan pada fase ini mencapai maksimal. Umumnya terjadi pada hari ketiga hingga hari kelima. Ketiga, fase penurunan kecepatan tumbuh. Fase ini merupakan fase pada hari ke-7 yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan sel yang mulai lambat karena kondisi fisik dan kimia kultur mulai membatasi pertumbuhan. Yang keempat, fase stasioner. Pada fase ini, laju reproduksi sama dengan laju kematian. Dengan demikian, penambahan dan pengurangan jumlah sel relatif sama atau seimbang sehingga kepadatan sel tetap. Yang kelima, fase kematian. Pada fase ini, laju kematian lebih cepat daripada laju reproduksi. Jumlahnya menurun secara geometrik.